untuk pendaftaran haji khusus kita tertutup paling nanti untuk 2022 karena kita sudah full 30 jemaah. Kemudian kita juga untuk penyelenggaraan land arrangement-nya, jadi banyak travel juga yang minta paket land arrangement kita, yaitu untuk meliputi hotel dan bis atau transportasi di sana. Kita juga penyedia visa umroh sebagai provider visa. Nah, ini statistik keberangkatan umroh dan haji kita, Bapak dan Ibu sekalian. Tahun 2014 kita berdiri baru 58 jamaah umroh. Tahun 2015 sudah 100 sekian, 2016 naik. Di 2019 ini paling tinggi, sekitar 2.441 jamaah umroh. Tahun 2020 mendatang. Tahun 2020 seharusnya kita banyak ya, hanya saja karena kebentur si Markona datang, ya kita tertunda, gitu kan? Kita sempat dulu. Konora, lagi Konora ya. Nah, ini. Kemudian untuk statistik jamaah haji kita, tahun 2017 ada 6 jamaah, 2018 ada 14 jamaah. 2019 30 jamaah, 2020 harusnya 30 jamaah karena tertunda, jadi tahun depan berangkatnya juga 30 jamaah maksimal. Untuk jamaah umroh kita yang tertunda yang belum diberangkatkan itu sekitar kurang lebih 400 jamaah. Ini para kiai, para bapak dan ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, statistik keberangkatan umroh dan haji kita. Tapi hajinya haji khusus, bukan haji reguler. Ini beberapa dokumentasi keberangkatan umroh. Yang selanjutnya adalah memberikan motivasi, tapi ini nggak perlu dibahas karena ini para sesepuh semua. Kita lanjut. Yang selanjutnya adalah informasi tentang haji dan umroh, dan ini pun para bapak dan ibu sekalian mungkin sudah mengetahui semua tentang haji reguler. Haji reguler tentunya daftarnya di KBIH. Alhamdulillah kita bisa bekerjasama dengan KBIH, yang insya Allah nanti jamaah-jamaah kita banyak di Prince Sewu segala macam itu yang kepengen hajian, dan kita punya program bapak-bapak dan ibu sekalian, daftar 1.500.000 sudah dapat nomor porsi. Jadi mereka atau para jamaah yang mau daftar haji nggak harus ngumpulin 25.100.000 dulu, karena mungkin ngumpulin itu nggak kumpul-kumpul gitu kan, atau mungkin terkumpulnya nanti 5 tahun yang akan datang, dapat porsi Lampung ini kurang lebih sekitar 18-19 tahun baru berangkat gitu kan. Nah ini cukup 1.500.000. Jadi yang 25.100.000 dicicil, bisa 4 tahun, bisa 3 tahun, bisa 2 tahun, bisa 1 tahun. Nanti ada programnya. Terus selama antrian jamaah haji kita untuk di Lampung ini 19 tahun. Ditambah dengan tahun ini, jadi 20 tahun genap untuk masa tunggu jamaah haji reguler. Nah, kemudian kita punya program yang bekerjasama dengan Amitra Syariah melalui program dana talangan. Jamaah haji yang mau daftar itu cukup bayar 1.500.000 saja, sudah dapat nomor porsi. Ya, gitu kan? Nanti pihak KBIH yang akan menentukan. Ini tinggal disurvei saja, cukup serahkan fotokopi KTP dan KK sama nomor handphone. Bayar 1.500.000, mau dicicil 1 tahun 2 jutaan, 2 tahun 1 jutaan, atau mau dicicil 5 tahun cuma 700.000-an. Artinya ketika mereka sudah dapat nomor porsi kan memang sudah jelas mereka bakal berangkat kan gitu Pak. Jadi nggak ada lagi alasan nggak punya duit. Sementara waktu nyicil motor sanggup ya Pak ya, seperti itu, nyicil mobil sanggup. Sementara ini ada program cicilan haji yang insya Allah programnya syariah. Selanjutnya bapak-bapak dan ibu sekalian, informasi tentang haji yaitu ONH Plus. ONH Plus juga walaupun daftarnya di travel ditentukan keberangkatannya oleh Kementerian Agama. Masa tunggunya saat ini kurang lebih sekitar 7 tahun. Jadi ONH juga nunggunya sudah 7 tahun seperti itu. Di kita ada program haji khusus. Haji khusus yang daftar tahun ini, tahun depan berangkat. Alhamdulillah visa kita adalah visa furoda, jatah dari kedutaan, tapi hanya 30 per musim. Jadi setelah 30 ada yang daftar lagi untuk tahun berikutnya seperti itu Pak. Nah ini harganya kurang lebih sekitar 200 juta. Kalau yang promo 185, saat ini masih promo untuk 2022. Jadi kalau yang daftar masa promo cuma 185 juta, DP-nya 15 juta, pelunasannya sebulan sebelum keberangkatan. Kemudian ini adalah informasi tentang umroh. Umroh sudah ditentukan melalui Kementerian Agama bahwasanya ada 5 ketentuan pasti umroh dari Kementerian Agama yang tidak bisa dipisahkan. Jadi ini kita berikan edukasi ke masyarakat para kiai, bahwasanya masyarakat saat ini harus melek, harus kritis, harus teliti. Jangan sampai mereka sudah ngumpulin bertahun-tahun uang pengen pergi umroh, kemudian disetorin,
alhamdulillah tidak berangkat seperti itu. Nah, jangan sampai seperti itu. Maka dari itu kami melalui program keagenan Syiar kita selalu mengedukasi masyarakat bahwasanya ada 5 pasti umroh yang sudah dicanangkan oleh pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang pertama adalah pastikan travelnya berizin, pasti harga dan layanannya, pasti jadwalnya, pasti hotelnya, pasti visanya. Satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Pastikan travelnya berizin. Alhamdulillah kita juga sudah berizin dan izinnya teliti Bapak Ibu sekalian. Kan kadang-kala ada travelnya berizin tapi izinnya cuma sampai 2016. Kemarin datang ke rumahnya Kiai Sofwan, punya jamaah banyak mau diberangkatkan sama travel A, datang begitu tunjukin izinnya cuma sampai 2016, belum perpanjangan. Berarti kan masih belum perpanjangan, statusnya belum aktif. Karena izin ini setiap 3 tahun sekali harus diperpanjang. Tapi alhamdulillah per tahun ini yang dapat izin lulus tahun ini itu sudah berlaku selama-lamanya. Hanya per 3 tahun sekali itu dilakukan sertifikasi ulang seperti itu. Dan kita sudah ada izinnya. Kemudian kedua, pastikan harga dan layanannya. Ini penting Bapak Ibu sekalian, karena di umroh itu banyak yang tergiur harga murah. Beberapa tahun belakangan banyak orang tertipu karena tergiur harga murah gitu kan. Dikasih murah, wah pas dia nabungnya kebetulan 18 juta terkumpul, sudah 5 tahun. Datang ke rumahnya ada telepon nawarin 18 juta. Oh ini mungkin doa saya, kan? Udah terkumpul pas banget sama tabungan. Akhirnya tabungan diserahin semua. Walhasil apa? Dia berangkat sampai ke Tanah Abang, tapi nggak sampai ke Tanah Suci. Jadi itu, ya kan? Saja doang. Mau pulang malu katanya, ya kan? Udah izin umroh, udah motong kambing, nggak berangkat. Mau pulang malu, akhirnya dia ke Tanah Abangnya di forma. Karena tidak memperhatikan yang ini. Kalau travel punya berizin, saat ini travel begitu banyak luar biasa. Tapi mereka tidak logis memilih harganya. Sementara ketentuan Kementerian Agama harga umroh itu adalah 1.700 Pak. Atau kalau kita kurskan dengan kurs rupiah saat ini kurang lebih sekitar 26 juta start Jakarta. Kita harganya 28.500.000 start Raden Intan, start Lampung. Jadi dari Lampung, Jakarta, Jakarta Jeddah. Nanti kembalinya dari Jeddah, Jakarta, Lampung. Jadi terima bagasinya dari Lampung, nanti terimanya di Jeddah. Jadi nggak gotong-gotong bagasi. Nanti pulangnya juga demikian, dari Jeddah, Jakarta, terima kopernya nanti di Lampung. Jadi sudah aman, tinggal pulang seperti itu. Jadi nanti kalau programnya seperti ini, satu jemaahnya tidak lelah atau tidak capek, apalagi yang sudah sepuh. Yang kedua, biasanya kalau yang transit itu kopernya ada yang ketuker, ada yang ketinggalan. Kemudian jam-jamnya sering ketinggalan. Nah ini kita paketnya 28.500 sudah memenuhi standar dari Kementerian Agama. Ada juga yang di bawah standar Kementerian Agama, maka pastikan yang ketiga, pastikan jadwal terbangnya dan terbangnya pakai apa. Ini penting Pak. Dia misalkan, di saya harganya 23 juta atau 22 juta atau 24 juta. Maka pastikan jadwal terbangnya kapan. Yang benar jadwal terbangnya adalah bayar bulan ini, bulan depan berangkat. Kalau katanya nanti 1 tahun lagi, itu sudah tidak betul. Terus kalau katanya bulan depan berangkat, tanyakan pesawatnya apa, harga segitu pesawatnya. Kalau pesawatnya Garuda Indonesia, maka ini sudah standar, karena ini reguler yang langsung, yang tidak transit. Atau Saudi Airlines, atau Lion. Maka Lion saat ini bikin program terbangnya dari Lampung, Jakarta, langsung Madinah. Nanti Madinah, pulangnya Jeddah, Jakarta, Lampung. Jadi nggak naik bis lagi berjam-jam dari Jeddah ke Madinahnya Pak. Karena kalau program Lion ini dari Lampung, Jakarta, Madinah. Jadi terima kopernya di Madinah. Pulangnya dari Jeddah, Jakarta, Lampung. Ini yang langsung. Kemudian ada yang transit. Nah, yang transit ini pastikan transitnya di negaranya. Banyak yang mengatakan transit tapi tidak transit di negaranya. Contoh Emirates. Emirates ini punyanya Dubai. Jadi dia harus transitnya di Dubai Pak. Kalau katanya naiknya Emirates tapi transitnya di Malaysia, ini salah gitu kan, nggak sesuai seperti itu. Karena pesawat-pesawat ini adalah pesawat kenegaraan, dia akan transit di negaranya untuk laporan. Seperti layaknya bis, ya Pak ya. Kalau bis ALS itu kan ada transit di pool mana, dia wajib transit ke situ seperti itu. Terus kemudian kalau naiknya Turkish, biasanya ini yang umroh plus Turki, maka transitnya pasti di Turki seperti itu. Terus kemudian kalau Etihad ini maka transitnya di Abu Dhabi. Kalau naiknya Etihad berarti transitnya di Abu Dhabi. Tapi saat ini umroh yang masa pandemi yang transit belum boleh, kecuali transitnya ke Yaman, pakainya Oman seperti itu.
Nah ini Bapak Ibu sekalian, jadi jamaah kita atau calon jamaah kita edukasi supaya mereka tidak lagi tertipu oleh travel ataupun tidak tertipu oleh harga. Nanti dia bilang harganya 23 juta, terus kemudian pesawatnya ternyata transit Pak. Ini kasihan seperti itu. Kalau yang sepuh, kalau yang masih muda, masih kayak akan sehat-sehat, insya Allah malah seneng gitu kan jalan-jalan. Tapi kasihan jamaah. Kemudian pastikan hotelnya yang keempat. Pesawatnya sudah, kemudian yang keempat pastikan hotelnya. Jangan lagi cuma dibilang setara, tapi nama hotelnya apa? Kan saat ini kan zamannya canggih. Tinggal diklik aja hotel misalnya Miras As-Salam, dari Miras As-Salam ke pintu Madinah itu, ke pintu Masjid Nabawi itu berapa meter jaraknya? Ini kurang lebih sekitar 150 meter. Tapi saat ini lagi ada pemugaran perpustakaan di Madinah, maka Miras As-Salam ini kita nggak pakai dulu, karena kalau kita pakai dia muter lagi jadinya. Biro ibadat tanah suci. Karena saat ini ya begitu mirisnya kita mendengar umat kalau ditawarin umroh malah takut ya. Bukannya senang, kalau dulu senang, bironya luar biasa, sekarang takut. Ya, nggak mau nyalengin lagi, kenapa? Takut tertipu, dan itu lumrah. Karena beberapa dekade belakangan ini banyak sekali travel-travel nakal yang kita disuguhin tuh kayak minum obat setiap harinya di televisi. Bilang ya. Salah makan. Di sini Gus. Di sini Gus, dari belakang. Nah. Di atas ringan. Lupa gitu, lagi di UN itu lupa lagi itu lama sih ya. Gininya Mbak, memang ini. Parah ya nih Gus. Belum ketemu ini ya. Cek. Zoom. Mesinnya Zoom. Suaranya juga kuat kan. Tes. Belum klik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Serombongan dari Bekasi. Yang pertama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat kita yang sekarang semoga semua sahabat bersemangat. Hari ini ada sehat. Assalamualaikum warahmatullahi hadirin sekalian, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita sama-sama berkumpul di sini. Ada maksud dan tujuan. Kita mampu maksud dan tujuan itu adalah perlu kita tahu selama ini berkaitan dengan KDH kita seperti yang saya sampaikan
kita selama ini kan berfokus hanya sampai perihal perhajian saja gitu. Di luar itu berkaitan dengan umrohnya, kita selama ini kan memang ada program umroh yang kita kerjasama dengan Asiatur dengan ada di situ, tapi itu nggak maksimal. Tapi tiap tahun itu kita pasti memberangkatkan minimal 2 orang atau 3 orang, itu pasti ada juga. Jadi belum lama ini alhamdulillah kita kehadiran mencoba serombongan menawarkan kerjasama, yaitu travel beliau dengan program-program unggulan yang insya Allah nanti akan disampaikan. Dan berdasarkan itu kami dari yayasan mengundang segenap pengurus juga untuk bagaimana kita nanti menanggapi daripada apa yang menjadi kerjasama kita nanti ke depan, bagaimana program-programnya, apa saja kebetulan di level yang akan menjadi partner kita nanti dari hari ini ke depan, dan nanti bisa kita gali sama-sama dan kita bisa dapat kesepakatan kita bersama seperti apa nanti kita lakukan. Jadi untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya serahkan sepenuhnya kepada beliau yang selaku sumber daripada yang akan kita kaji dalam hal Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kami bisa bersilaturahmi dengan para kiai, guru-guru, para ulama, dan insyaallah pertemuan ini kami yakini bukan satu kebetulan. Tapi ini satu kebetulan yang insyaallah barangkali atas wasilah pertemuan ini kita bisa mengembangkan program solusi keberhasilan untuk umat. Bersama perusahaan kami ada 3 solusi kemudahan yang insyaallah nanti akan kita jabarkan satu persatu. Salawat dan salam terutama sanjungan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kami hormati Pak Kiai Rais yang senior selaku pimpinan Ria Usmani, yang kami hormati pimpinan Pondok Pesantren Al-Fatah beserta keluarga, juga para kiai, para guru yang tidak bisa saya sebutkan satu karena belum kenal Pak. Kenal kata saya, maka untuk itu mohon izin saya memperkenalkan diri. Nama saya Sugiono Pak. Nama saya Sugiono, Jogja Soma ya, Jawa Sumatera. Asli orang tua dari Sentolo, Kulon Progo, Yogyakarta. Nah, saat ini saya berdomisili di Bekasi Utara, tepatnya di perumahan Departemen Pertanian, Jalan Jagung 3 nomor 179. Kantor kami adanya di Bekasi Selatan, kantor pusatnya di Bekasi Selatan, tepatnya di Ruko Grand Galaxy City, Blok Rose Garden 5 nomor 97, Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Bapak sekalian yang dirahmati Allah SWT, saya kebetulan ditunjuk di perusahaan sebagai orang marketing. Jadi saya mewakili manajemen, mewakili perusahaan, bisa bersilaturahmi dengan bapak-bapak dan ibu sekalian. Kunjungan kami pertama ke pesantren ini beserta dengan Direktur Utama Pak Ustadz Mustafa Yasin. Hanya kebetulan karena dari kemarin sampai dengan hari Senin nanti ada kunjungan dari Kanwil Pak, dari Kanwil Provinsi Jawa Barat. Kemarin dari Depak Kota Bekasi juga ada kunjungan perihal pengurusan untuk izin perusahaan kita yang kedua. Nah, kita ada 3 perusahaan, 1 manajemen dan 1 perusahaan yang manajemen. Baik, mungkin untuk persingkat waktu, selanjutnya kami perkenalkan perusahaan kita. Perusahaan kita ini namanya Novafil Group ya Pak. Novafil.